AMD akhirnya merilis CPU terbarunya yaitu Ryzen. Dan dengan adanya Ryzen ini, hype yang dirasakan oleh kita semua itu bener-bener kenceng parah. Dari situ semua juga kita akhirnya penasaran banget sebenarnya gimana performance yang sesungguhnya daripada si Ryzen itu. Tapi gue juga berpikir bagaimana nasib CPU yang udah duluan muncul bertahun-tahun lalu yaitu FX series. Gimana nasib si FX series ini? Bagaimana nasib soket AM3 Plus dan bagaimana nasib prosesor seperti FX 8300 ini? Sebelum kita bahas soal prosesor AMD FX 8300 ini masih layak atau enggak di zaman-zaman sekarang, kita mau bahas dulu soal soket AM3 Plus. Bahasannya itu apa sih yang kita nggak dapatkan kalau kita di zaman sekarang masih pakai soket AM3 Plus? Yang pertama, kita nggak bisa ngerasain yang namanya USB 3.1. Kita juga nggak bisa ngerasain yang namanya SSD M2 atau NVMe SSD, itu kita belum bisa merasakan. Dan juga kita belum bisa merasakan menggunakan PCI Express 3. Di soket AM3 Plus dan chipset 970 pun, AM3 Plus belum bisa menggunakan USB Type-C Thunderbolt yang mungkin itu akan jadi port USB di ke depan nanti. Nah, CPU FX 8300 ini mempunyai clock speed sebesar 3,3 GHz dan juga mempunyai 8 core di dalamnya. Gue memilih FX 8300 ini kenapa? Karena menurut gue seri FX 8000 series ini adalah seri prosesor AMD yang jangka waktunya atau generasinya itu benar-benar sangat panjang. Gue penasaran apakah prosesor ini masih bisa layak dipakai untuk ke depan nanti, atau paling enggak ini bisa jadi prosesor konsol killer atau PC yang memang kita mau fokuskan ke arah gaming aja, yang memang niatnya kita nggak membutuhkan yang namanya USB 3.1 atau USB Thunderbolt. Sementara untuk PCI Express 2 ke PCI Express 3 itu sebenarnya hampir nggak ada bedanya, meskipun speednya memang berbeda antara PCI Express 2 dan PCI Express 3, tapi dalam skenario gaming hampir nggak kerasa banget antara slot PCI Express 2 dan PCI Express 3. Biarpun pada GPU AMD udah banyak banget yang mensupport PCI Express 3, akan tetapi motherboardnya sampai saat ini belum ada yang PCI Express 3 kecuali di X370 atau soket AM4 di Ryzen nanti. Gue sih berasumsi kalau FX 8000 ini masih bisa diajak buat gaming-gaming doang. Karena apa? Karena menurut gue FX 8000 ini adalah prosesor yang masih dibilang powerful untuk keperluan gaming, bahkan sampai game-game di era sekarang yang menggunakan DirectX 12 ataupun Vulkan. Kenapa gue pilihnya FX 8000? Karena TDP dari FX 8000 ini masih bisa menyesuaikan dengan prosesor-prosesor terbaru yang belakangan ini muncul. Karena TDP prosesor FX 8000 ini berada di bawah 100 watt. Dan dengan harga yang bisa dibilang head to head dengan Core i3 6100, sebenarnya performance dari CPU ini udah bisa ngehajar abis si Core i3 6100. Pada masanya dulu juga prosesor dengan 8 core seperti ini jarang terpakai semua performance-nya karena banyak software dan banyak game yang memang hanya membutuhkan 4 core. Untuk editing, prosesor ini sebenarnya nggak kebut-kebut banget buat ngerendernya, tapi untuk proses editing videonya, untuk preview footage-nya itu bener-bener lancar banget. Cuma ya kita perlu sabar sedikit menunggu pas proses rendernya. Ya seenggaknya nggak selama nunggu dia kan ya. Game-game terbaru saat ini juga udah banyak banget yang menggunakan DirectX 12. Dimana pada DirectX 12 ini kinerja antara CPU dan juga GPU bisa saling bahu-membahu dalam menghasilkan performance yang lebih efisien dan maksimal. Disitulah yang membuat gue penasaran, dan mungkin ada kemampuan tersembunyi di balik 8 core-nya FX 8300 ini dalam hal gaming, terutama pada DirectX 12 dan Vulkan. So, pertanyaannya adalah, apakah masih layak prosesor seperti FX 8000 ini? Kalau menurut gue pribadi, kalau kebutuhannya memang hanya untuk gaming, gue rasa masih. Karena ternyata dengan adanya 8 core dari FX 8000 series ini bisa menghasilkan kinerja yang masih cukup powerful sampai di era-era game masa kini yang udah menggunakan DirectX 12 apapun Vulkan. Dan memang itu yang dioptimasi juga oleh AMD
agar prosesor-prosesor lamanya masih bisa dibawa ngegame sampai era ini. Dan gue salut juga sama AMD karena telah membuat prosesor sekelas FX series ini yang memang generasinya itu benar-benar panjang, nggak seperti kompetitornya yang setiap tahun udah muncul arsitektur baru, tipe baru, seri baru. Dan ya itu yang terjadi dengan Skylake, Kaby Lake, dan sekarang ketar-ketir dengan adanya Ryzen yang udah muncul saat ini. Tapi kalau kalian memang membutuhkan kinerja prosesor yang lebih tinggi lagi, atau kebutuhan kalian memang nggak cuman untuk main game doang itu PC, mungkin kebutuhannya seperti content creation, membutuhkan storage yang cepat, membutuhkan USB 3.1, membutuhkan speed RAM yang kencang seperti DDR4, mungkin kalian lebih baik memilih CPU Ryzen. Meskipun ya Ryzen untuk yang baru muncul-muncul ini adalah seri-seri entusiasnya yang memang harganya bukan harga mainstream. Kalau kalian memang mau nunggu Ryzen yang seri mainstreamnya atau bahkan seri entry levelnya, AMD pasti akan segera merilis prosesor-prosesor tersebut dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini juga gue nggak tahu kapan, jadi so please jangan tanya gue itu munculnya kapan. Oke. Tapi yang pasti AMD Ryzen udah rilis dan udah bisa di pre-order sekarang mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 Maret. Tanggal berapa ya? Ya pokoknya pre-ordernya mulai dari tanggal 22 itu kalian sebenarnya udah bisa pre-order di online store kesayangan kalian. So cek aja website toko kesayangan kalian yang bisa pre-order. Kalau Gartech Store itu nggak bisa pre-order Ryzen sepertinya. Dan sepertinya gue juga akan berencana untuk mengupgrade si 6700K nya mungkin kalau ada rezeki, karena kenceng parah. Gue sih nggak menyarankan kalian untuk pre-order prosesor ya, karena biasanya kalau pre-order itu adalah mancing-mancing hype. Tapi kalau memang kalian udah ngebet banget pengen pakai prosesor Ryzen, silakanlah pre-order. Gue nggak memaksakan juga. So, mungkin segitu dulu yang bisa gue sampaikan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat buat kalian semua, follow sosial media gue itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Ryzen.